Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin dan juga para dewan juri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato tentang Bani Umayyah. Mungkin sebagian kali bertanya-tanya, siapa itu Bani Umayyah? Mereka adalah anak-anak Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay, di mana nasab mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Abdi Manaf, yang di mana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dinasti Umayyah adalah pemerintah kekhilafahan setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dinasti Umayyah berdiri setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah untuk mengakhiri perang saudara yang telah terjadi sejak terbunuhnya Utsman bin Affan dengan zalimnya pada pertengahan bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Dinasti Umayyah berdiri selama 92 tahun, dimulai pada tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah. Selama ini kekhilafahan dipegang oleh 14 orang khalifah. Saya akan menceritakan sebagian dari mereka. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, atau kita sebut saja dengan Muawiyah II. Pada saat Muawiyah II dijabat menjadi khalifah, ia mengakui bahwa dirinya tidak sanggup untuk menjalankan tugas sebagai khalifah, sehingga ia berpidato di hadapan rakyatnya kalau ia tidak sanggup untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Kemudian dia turun dari mimbarnya dan masuk ke rumahnya dan tidak pernah keluar lagi hingga ajal menjemputnya. Hal tersebut membuat kerisuhan di tengah-tengah Bani Umayyah. Abdullah bin Zubair yang ketika itu sedang berada di Mekah mengakui dirinya sebagai khalifah, dan seluruh wilayah Islam mengakui membaiknya sebagai khalifah. Irak, Kufah, Mesir, Syam juga membaiknya sebagai khalifah, kecuali di Yordania yang mereka tetap loyal kepada Bani Umayyah. Kita beralih sebentar kepada Marwan bin Hakam. Pada saat Muawiyah II ini wafat, ia sedang berada di Madinah. Lantas Abdullah bin Zubair mengusir dari Madinah, sehingga ia terpaksa pulang ke Syam. Di Syam, ia melihat kondisi umat yang sedang kacau balau, sehingga ia berpikir untuk kembali lagi ke Mekah guna membaik Abdullah bin Zubair. Kemudian, tetapi sebelum ia pergi, ia bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka Bani Umayyah yang mereka juga bertiba di Syam. Mereka antara lain adalah Al-Husain bin Umar As-Sakuni dan Ubaidillah bin Ziyad. Kedua tokoh itu dan juga tokoh-tokoh terkemuka lainnya memaksa Marwan bin Hakam untuk menjadi khalifah keempat Bani Umayyah, sehingga Marwan pun mau dirinya menjadi khalifah di konferensi Al-Jamiyah pada tanggal 3 Dzulqa'dah tahun 64 Hijriah. Marwan bin Hakam membawa pasukan Syam yang masih layak kepadanya untuk menjadikan seluruh wilayah Islam kembali dalam pangkuan Bani Umayyah, sehingga ia dapat menguasai Syam dan Mesir. Akan tetapi sebelum tujuannya tercapai, ajal keburu menjemputnya. Kemudian ia digantikan oleh Abdul Malik yang kemudian menjadi khalifah kelima Bani Umayyah. Pada saat Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah kelima Bani Umayyah, umat Islam terpecah menjadi beberapa kubu. Hingga pada ibadah haji tahun 78 Hijriah berkibarnya 4 bendera, yaitu bendera Abdullah bin Zubair, bendera Abdul Malik bin Marwan, bendera An-Najdah bin Amir pemimpin Khawarij Al-Yamamah, kemudian bendera Muhammad bin Ali bin Abi Thalib atau disebut juga dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Akan tetapi Abdul Malik bin Marwan mampu menumpas seluruh musuh-musuhnya dengan membunuh Abdullah bin Zubair dengan mengirim jenderal yang terkenal yang pertama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan dia juga mampu menumpas seluruh orang-orang Khawarij, orang-orang yang menentang dan pemerintahannya, sehingga seluruh wilayah Islam kembali dalam pangkuan Bani Umayyah. Kemudian khalifah yang keenam
Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Dan khalifah yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Ia terkenal dengan ilmu pengetahuannya, fikihnya, hadisnya, ketakwaannya, kezuhudannya, kewaraannya, amirul mukminin sejati, hingga negara yang dipimpinnya menuju kemakmuran sejati. Gantung saja sebesar biji kurma, ya ayyuhal ikhwah. Kemudian khalifah yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik. Khalifah yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Dan khalifah yang ke-11 Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Dia dibunuh di istananya dikarenakan pemberontakan yang dipimpin oleh saudara sepupunya yang bernama Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik. Ia juga dikenal dengan nama Yazid An-Naqis dikarenakan ia mengurangi gaji tentara dari Baitul Mal untuk diberikan kepada pasukan pemberontak yang membantunya sebagai khalifah, dan ia juga sebagai khalifah ke-12 Bani Umayyah. Pada saat setelah ia dibayar menjadi khalifah, sebagian wilayah Islam memberontak kepadanya. Akan tetapi ajal menjemputnya sebelum ia mampu menumpas seluruh pemberontakan. Ia digantikan oleh adiknya yang bernama Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. Pemerintahnya sangat pendek, hanya 3 bulan saja, karena kemudian ia dikalahkan oleh Marwan bin Mahmud bin Marwan, atau dikenal juga dengan Marwan II, sebagai khalifah ke-14 dan juga terakhir Bani Umayyah. Di era dinasti Bani Umayyah juga banyak sekali penaklukan-penaklukan seperti penaklukan Uqbah bin Nafi' di Afrika Utara di era Yazid bin Muawiyah, penaklukan Musa bin Nusair dan jenderal yang terkenal Tariq bin Ziyad di wilayah Andalusia, Spanyol dan Portugal sekarang, dan juga penaklukan Utaibah bin Muslim al-Bahili di wilayah Transoxiana, Asia Tengah sekarang, dan juga penaklukan Muhammad bin Al-Qasim At-Taqafi di wilayah Sind, Pakistan sekarang, hingga menjadikan dinasti Umayyah sebagai dinasti terbesar ke-7 dalam sejarah dunia, yang wilayah membentang dari Afrika Utara hingga perbatasan Cina. Dan dinasti Umayyah ini berakhir dikarenakan banyaknya konflik, pemberontakan hingga perang saudara di era Marwan II. Ia menghadapi situasi dan kondisi yang sangat sulit. Kemudian dinasti ini berakhir oleh revolusi besar-besaran Bani Abbas, bagaikan air bah yang melentangkan seluruh negeri yang terpusat di Irak dan Khurasan. Pasukan Marwan II pun mengalami kekalahan fatal pada pertempuran Azab pada bulan Jumadil Akhir tahun 130 Hijriah. Ia melarikan diri ke Mesir dan juga terbunuh di sana pada Zulhijjah tahun 130 Hijriah. Demikian juga saya tentang Bani Umayyah. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum